Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Umurnya baru 100 hari kerja, Gubernur Jabar udah bikin warga tersenyum. Warganya sampai bingung. Ini beneran gubernur apa customer service bintang 5 sih? Binaan khusus siswa. Nah, ini yang menarik. Kalau ada yang kirim ke barak militer, itu 89% tahu, banyak sekali ini. Dan 92% juga setuju. Karena Puasan kinerja gubernur Jakarta kalah dengan Jawa Barat yang dipimpin oleh KDM. Bukan hanya kalah dengan Jawa Barat, kita kalah dengan Jatim, Jateng, Jogja. Jakarta berada dalam posisi kelima. Survei indikator 75,3% warga Jawa Timur puas dengan 100 hari kinerja Ibu Gubernur Hovifah dan Bapak Emil Dardak. Apa iya? Apa iya ya? Surveinya kira-kira membayar atau ikhlas? Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap gubernur dan wakil gubernur daerah. Provinsi Jawa Barat menempati peringkat pertama di atas Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. 100 hari kinerja kepala daerah, Kang Deddy Mulyadi mencatatkan rekor sebagai pemimpin daerah yang survei kepuasan masyarakatnya ada dalam peringkat 1. Itulah beliau, Kang Deddy Mulyadi. Seperti apa videonya? Mari kita tonton langsung. Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Kira-kira pemerintah daerah kamu di level mana? Apakah seperti Jabar yang meroket tinggi, mendapatkan apresiasi dari warga masyarakatnya? Atau seperti Gubernur DKI atau Jatim atau Jateng? Umurnya baru 100 hari kerja, Gubernur Jabar udah bikin warga tersenyum. Warganya sampai bingung. Ini beneran gubernur apa customer service bintang 5 sih? Oh. Sementara itu, Pramono Bandul, ratingnya terjun bebas. Saking bebasnya, NASA sampai mau rekrut dia buat simulasi gravitasi 0. Kalau Gubernur Jabar naiknya kayak roket, nah Pramono ini kayak wifi di tengah sawah. Sinyalnya hilang dan gak ada yang nyari. Tapi kita doain ya, semoga di 100 hari kerja ke depan ratingnya naik. Minimal kayak suhu ruangan pas AC mati. Kait larangan studi tour untuk siswa sekolah. Itu yang tahu warga Jabar yang tahu 90%. Warga Indonesia sebenarnya juga tahu 90% mungkin nah, itu dia. Dan di sini dukungannya itu berapa tuh? 88, 89% juga setuju atau sangat setuju. Jadi selain awareness-nya tinggi, dukungannya juga tinggi. Kemudian larangan wisuda pun demikian, 91% tahu warga Jabar ini Pak Gubernurnya mengeluarkan kebijakan seperti ini, melarang wisuda. Kemudian larangan acara perpisahan kelulusan sekolah di hotel atau gedung yang disewa, itu 87,6% tahu warga Jabar. Nah, kemudian muncul pro kontra bahwa hal itu akan mematikan kegiatan perekonomian terutama sektor pariwisata. Ternyata ketika kita sodorkan ke masyarakat, kita tanya kepada warga Jabar, kita bisa lihat bahwa hampir semua pun mendukung kebijakan-kebijakan dari Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi. Banyak sekali pemberitaan tentang terjadinya kecelakaan kendaraan pariwisata, bus yang membawa rombongan siswa-siswi dari sekolah dan banyak sekali memakan korban. Dan yang setuju bahwa akan mengganggu perekonomian itu hanya sekitar 6,4%. Jadi ini absolut sekali bahwa kebijakan tersebut mendapat dukungan hampir semua warga Jawa Barat. Larangan siswa menggunakan kendaraan bermotor, 90% tahu dan 92% setuju dengan kebijakan tersebut. Lanjut, larangan siswa membawa HP. Tapi tetap cukup tinggi, 85%. Iya, betul, cukup tinggi. 85% tahu dan yang setuju hampir 85% setuju gitu. Pembinaan khusus siswa. Nah, ini yang menarik. Kalau ada yang kirim ke barak militer, itu 89% tahu, banyak sekali ini. Dan 92% juga setuju. Karena mungkin ini sangat meresahkan ya. Ketika anak-anak muda nongkrong di bergelombol gitu, kadang-kadang suka ada-ada aja kelakuannya. Oke, saya ingin meng-highlight ini. Kalau saya atau mungkin teman-teman aktivis atau akademisi itu kan
melihat dari perspektif yang misalnya berkaitan dengan hak anak ya. Jadi anak nakal didisiplin itu kan khas anak orang aktivis atau akademisi ya. Jadi makanya KPAI kemudian akademisi kan mengkritik program ini. Habis kemudian di mata publik KPAI ya. di mata publik datanya nggak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Jadi datanya menunjukkan bagian besar 90% masyarakat setuju proses pendisiplinan tubuh tadi terhadap mereka yang dianggap bermasalah. Nah, jadi hampir semua program Kang Deddy Mulyadi terhadap Provinsi Jawa Barat, hampir semua masyarakat Jawa Barat dalam surveinya sangat-sangat setuju. Top. Ono katempo tah survei 100 hari kinerja gubernur di Jawa. Deddy Mulyadi tertinggi dengan 94,7%. Pokoknya mah urang Jawa Barat mah well kabapai. Kepuasan kinerja gubernur Jakarta kalah dengan Jawa Barat yang dipimpin oleh KDM. Bukan hanya kalah dengan Jawa Barat, kita kalah dengan Jatim, Jateng, Jogja. Jakarta berada dalam posisi kelima. Bayangkan, kita lihat gubernur Jawa Barat yang memiliki APBD lebih sedikit, lebih kecil Jakarta, jauh dibandingkan Jakarta, dengan daerah yang lebih luas, penduduknya lebih banyak, kok mampu meraih kepuasan publik. Kinerja gubernur itu mencapai 95%. 95%. Luar biasa. Kita sampaikan top itu, kita akui. Nah ini Jakarta bagaimana? Saya, ya, mohon maaf ini, yang mendukung penuh Gubernur DKI Jakarta, yang tidak cawe-cawe jabatan, merasa punya tanggung jawab moral. Ya, bagaimana mungkin kita bisa kalah dengan data yang mana Gubernur Jakarta itu punya kewenangan penuh, brak, langsung di mejanya itu APBD. Kenapa kita bisa kalah begini? Ya, itu timnya bagaimana? Timnya bagaimana? Kerja apa kalian? Asal Bapak senang? Tim gabut? Oh, tim gabut. Ganti itu timnya. Oke, Mas Pram dan Bang Dul, sebagai Gubernur DKI Jakarta, ini pertanyaan saya, kenapa kok kita bisa kalah dengan Gubernur Jabar ya, dari survei kepuasan publik kinerja gubernur. Nah, kita sekarang berada langsung di tengah-tengah masyarakat, di pasar, di Jakarta Timur. Kita tanyakan langsung kepada masyarakat ini secara random. Kira-kira apa kinerja gubernur yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung? Nah, ini ada mama ini. Bu, Assalamualaikum ya. Ini kita dari konten kreator, Bu. Ibu warga Jakarta. Ya, Ibu, apa namanya? Dengan gubernur yang baru ini, kira-kira apa yang sudah Ibu rasakan? Belum apa? Belum ada apa-apa? Ada lansia, cuman lansia kuat dan cuma 300. Oh. Jadi belum merasakan apa-apa ya, Bu ya? Enggak kan, kalau lansia kan dari gubernur yang lama. Tapi ada perubahan nggak kira-kira, apa stuck aja? Ada gebrakan nggak dari gubernur sekarang? Belum ya? Belum. Tuh. Belum ya? 600 kan turun 300 lansia ya. Oh, begitu ya, Bu? Nah. Tuh ya. Jadi kita tadi rekam secara random pernyataan masyarakat. Pantes ya, survei kita di angka 60%. Nah, ini kinerja tim gubernur gimana? Evaluasi, Pak, ganti timnya. Survei indikator 75,3% warga Jawa Timur puas dengan 100 hari kinerja Ibu Gubernur Hovifah dan Bapak Emil Dardak. Apa iya? Apa iya ya? Surveinya kira-kira membayar atau ikhlas? Aku kok kurang percaya karena lihat komentar-komentar di akun media sosial Ibu Hovifah, banyak yang nyinyiri Ibu Hovifah, banyak yang nggak puas dengan kinerja Ibu Hovifah. Gini aja, gini. Yuk kita lakukan survei pribadi, survei sendiri untuk masyarakat Jawa Timur ya. Kita survei melalui kolom komentar ya. Kalian komentar, puas nggak kalian dengan kinerja Ibu Gubernur Hovifah dan Bapak Emil Dardak ya?
Kalau kalian puas di komen, kalau nggak puas juga di komen. Kita survei pribadi, karena saya sendiri agak ragu dengan survei indikator ini. Kayaknya dibayar deh. Ya udah, yuk komen ya. Kita melakukan survei mandiri, survei pribadi, nggak bayar-bayaran ya. Kita lihat nyatanya masyarakat itu puas atau enggak dengan kinerja Ibu Gubernur Khofifah dan Bapak Emil Dardak. Yuk kita survei, dimulai dari sekarang. Yuk kita baca komentarnya. Gubernur melempem. Khofifah gubernur paling baik kalau mundur dari jabatan, guys. Nggak puas, malah merasa kita sudah salah pilih gubernur. Saya puas kalau gubernur Jatim sekarang mundur. Waduh. Ya, di 10 orang, 7 orang saudaranya sendiri mungkin. Sampai 90% berbodokan. Saya sangat tidak puas. Waduh, ini komentarnya pedas-pedas, guys. Komentarnya pedas-pedas ini. Akhirnya viral tentang hasil survei kepuasan publik atas kinerja 100 hari Gubernur Jawa Timur. Hasilnya gak main-main wong, 75%. Nah, ini menjadi viral karena banyak warga yang merasa mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan suara, yang akhirnya bisa mencapai angka fantastis tersebut, yang banyak menganggap bahwa ini pasti survei abal-abal. Cak, tapi nonggone media kasih nolak loh, wajar. Nang dunia iki ono awan, ono bengi, ono ireng, ono putih, ono pro, ono kontra. Mungkin bisa jadi yang kontra itu mereka yang tidak dilibatkan dalam pengambilan suara. Kenapa? Siji, mungkin nggak pantas. Keloro, mungkin sampai lagi turu. Menurut keyakinan saya, survei tentang kepuasan publik atas kinerja 100 hari Gubernur Jatim 75%, itu bener. Anggo sing nggak percaya, tak butuhi zamannya tentang bagaimana cara pengambilan survei itu yang bisa mendapatkan hasil 75%. Ini survei. Halo, maaf mengganggu, minta waktunya sebentar, kami mau survei. Survei apa ini? Seberapa puas Anda atas kinerja Gubernur Jawa Timur saat ini? Gubernur Jawa Timur memang top. Gubernur Jatim memang top. Kok ini yang disurvei malah setan ya? Aduh, ada aja netizen ini bikin video. Mungkin itu video reaction dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, and comment channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.